pembelajaran di asrama ini tuh beda dari di rumah. Soalnya kalau di asrama ini tuh terjadwal gitu kan, jadwalnya udah ditentuin sama guru-gurunya. Udah gitu kelasnya tuh ideal, nggak sedikit, nggak kebanyakan. Jadi tuh kita bisa interaksi sama gurunya tuh bisa lebih intens. Kayak misalnya kita bingung nih tentang pelajaran, nah kita tuh bisa nanya secara langsung ke gurunya, atau enggak kita juga bisa kayak minta private bimbel gitu sama guru-guru. Kita harus juga nih pintar-pintar bagi waktu buat kita kayak ngatur belajar formal sama buat ngerjain tugas-tugas, sama atau juga kalau untuk kelas 12 kayak belajar untuk persiapan UTBK kayak gitu. Enak loh belajar di sini, fasilitasnya tuh memadai banget. Ada wifi buat kita bisa akses YouTube, Google kayak gitu. Terus juga ada kamar mandi di dalam kelas, ada AC di dalam kelasnya juga. Jadi itu membantu banget dalam proses pembelajarannya. Suasana di asrama yang pasti beda banget ya sama kayak di rumah. Kalau misalnya di asrama itu kita dituntut buat lebih mandiri, jadi kita tuh harus manage waktu sendiri, gak kayak di rumah. Kalau di rumah kan apa-apa pasti diingetin. Nah kalau di asrama tuh kita harus manage waktu, kira-kira kita kapan nih harus belajar, kapan kita harus santai-santai, kayak gitu sih. Nah terus juga kalau misalnya kita lagi boring nih, kita biasanya tuh main bareng-bareng sama teman, kayak main di kelas ataupun di lorong, di mana-mana deh pokoknya. Terus juga kalau misalnya lagi bosan tuh biasanya kita juga cerita-cerita, bikin kumpulan, terus bercanda-bercanda kayak gitu. Jadi rasa bosannya hilang. Kalau di asrama itu ada ekskul panahan. Nah, ekskul panahan ini tuh wajib buat seluruh siswa asrama. Nah jadi fasilitas lengkap, peralatan lengkap, terus kita juga ada coach dari luar. Pokoknya dapat banyak ilmu deh dari panahan. Nah kalau acara keluar itu ada. Jadi waktu itu kita itu ada acara untuk tujuannya untuk memantapkan hafalan kita. Jadi semua kelas 12 itu pergi ke puncak. Nah di sana kita itu dikasih beberapa hari untuk mengurojaah hafalan kita punya, jadinya lebih kuat kayak gitu. Nah di sana juga kita itu memang bener-bener buat murojaah doang, jadi gak ada pembelajaran lain gitu. Pembelajaran di asrama adalah untuk salah satunya menggali potensi dari para santriwati, juga membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Di asrama sendiri, belajar mereka tidak hanya di dalam kelas. Untuk lebih menyenangkan, kita juga melakukan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di luar asrama. Itu di gazebo. Di situ kita melaksanakan seperti halnya simaan Al-Quran antara santriwati dengan santriwati yang lainnya. Di samping itu juga interaksi satu dengan yang lainnya menggunakan bahasa Arab maupun bahasa Inggris dalam conversation atau muhadatsah yang dilaksanakan di sore hari, English practical maupun Arabic practical. Kalau untuk masakan di asrama itu enak dan terjamin banget sih. Kalau misalkan kita pengen makan sesuatu, kita bisa request. Udah gitu makanan di sini tuh bervariasi, jadi kita tuh nggak gampang bosan sama makanan yang disediain. Habis itu makanan di sini juga pokoknya terjamin banget deh nutrisi dan gizinya. Fasilitasnya tuh nyaman banget. Karena di situ tuh kita udah disediain wastafel, terus tempat buat ambil makanan, terus tempat buat naruh piring. Jadi alat-alat makan kita tetap rapih dan bersih. Terus kalau untuk makan, kita tuh makannya bareng-bareng, jadi nggak sendiri.
Kita juga boleh jajan loh di asrama, tapi di hari-hari tertentu. Dan biasanya kita tuh pesen atau jajan tuh lewat online, kayak lewat Shopee Food ataupun GrabFood. Dan kita juga mesennya tuh bareng-bareng. Kemudian saling memberi pengertian satu sama lain, karena ini kan di asrama ya, hidup di asrama itu yang gak mesti orang mengharapkan orang lain mengerti kita, tapi kita ingatkan juga mereka agar berusaha untuk memahami orang lain juga. Kalau mereka misalkan ada pelanggaran atau apa misalkannya, ya kita mau lebih sifatnya itu lebih ke pembinaan ya, jadi nggak kita kedepankan sanksi, kita panggil dulu mereka, kita nasihati misalnya. Karena di anak-anak hidup di asrama itu kan kebiasaan mereka itu kadang-kadang ya ada yang masih saya melakukan ini tanpa mereka sadari, kadang-kadang itu mengganggu kebiasaan mereka, itu mengganggu mungkin temannya. Jadi kita harus ingatkan bahwasannya apa yang menjadi hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain juga, gitu. Kita kasih